Viola, saya sebagai lead di rumah sakit ini. Ada yang bisa saya bantu? Suami saya sakit. Ibu atas nama siapa? Natasha. Nama suami ibu siapa? Nazro Bandiang. Berat badan terakhir ingat? 60 kilo. Tinggi badan bapak? 170. Kemarin pas masuk rumah sakit didiagnosis apa, Bu? TB paru. TB paru ya. Iya. Umur suami ibu berapa? 34 tahun. Ada keluhan apa yang dialami suami ibu sebelum masuk rumah sakit? Dia sesak, pusing, batuk, sama dia nggak selera makan. Nggak selera makan. Iya. Boleh saya minta hasil labnya, Bu? Nah, di sini HB-nya rendah ya, Bu. HB itu berarti di sini kan dia 11,18. Itu termasuk darah rendah, anemia. Nah, normalnya itu di atas 12. Ya, Bu. Kemudian hematokrit. Hematokrit itu sel darah merah dengan volume darah keseluruhan. Hematokrit ibu di sini 35%, berarti rendah. Normalnya itu 38,8 sampai 50%. Ya. Kemudian trombositnya normal ya, Bu. Eritrosit di sini di hasil lab suami ibu 3,72. Itu termasuk rendah karena angka normalnya itu 4,1 sampai 6,1. Itu khusus untuk pria. Ya, Bu, lain lagi untuk wanita. Kemudian leukosit di sini 12.000. Ini termasuk tinggi ya, Bu, karena normalnya itu sekitar 5.000 sampai 10.000. Itu angka normalnya. Nah, jadi Bu, untuk memperbaiki hasil lab agar angkanya menjadi normal ataupun mengalami penurunan, selain daripada obat, sebaiknya dengan makanan yang kami berikan dari rumah sakit. Nah, untuk diet yang kami berikan kepada suami ibu itu diet tinggi kalori, tinggi protein. Nah, jadi lebih kami perbanyak lagi jumlah kalori per harinya supaya terpenuhi nanti kebutuhan nutrisinya. Seperti itu, Bu. Nah, nanti makanan yang kami berikan juga berupa makanan yang dikukus tapi tidak yang digoreng ataupun bersantan. Seperti itu, Bu. Nah, seperti menu yang saya berikan kepada ibu nanti. Riwayat makannya, kebiasaan makannya gimana, Bu? Dia suka makan gorengan, terus dia suka makan yang santan juga. Itu dibeli ya, Bu? Iya. Atau masak sendiri? Kadang-kadang dibeli, kadang-kadang masak sendiri. Nah, Ibu, ini di sini saya ada leaflet. Jadi leaflet itu saya menjelaskan apa itu TB paru, bagaimana gejala-gejalanya, terus apa pantangan makanannya dan apa yang boleh dimakan. Nah, jadi TB paru itu sebelumnya Ibu tahu sama seperti bahasa awamnya itu TBC. Nah, jadi TB paru itu penyakit yang menular yang disebabkan oleh kuman TB. Jadi gejalanya itu seperti yang dialami oleh suami ibu. Yang pertama itu sesak nafas, kemudian batuk-batuk. Lalu berat badan juga menurun akibat makanan yang dikonsumsi tidaklah seimbang. Kemudian pusing dan demam. Apakah suami ibu mengalami demam? Enggak. Belum demam, berarti belum ada demamnya ya. Oke. Nah, jadi Bu, ibu tahu nggak bagaimana cara penularan bagi orang yang sakit TB paru? Nah, jadi cara penularannya itu bisa melalui udara, tapi khusus orang yang TB paru. Jadi kalau ada orang yang sakit TB paru, contohnya suami ibu, kemudian dia berkomunikasi dengan teman dia, bisa jadi dia itu akan tertular, teman suami ibu tadi. Kemudian dari makanan juga bisa, contohnya suami ibu lagi makan, kemudian dia kongsi gitu sama temannya, itu bisa melalui sendok ataupun alat makan yang lainnya. Lalu luka, misalkan ada luka di tangan ataupun di kaki, tapi itu jarang, Bu, kalau dari luka, karena kita kan jarang menyentuh luka orang gitu kan. Itu kalau dia tertular dari luka jika kita menyentuh ke luka si kena TB paru tersebut.
maka kita akan jadi kena TB baru juga. Seperti itu, Bu. Jadi makanan yang boleh dimakan ataupun minuman yang boleh dikonsumsi itu susu untuk minuman. Kemudian sayur-sayuran, buah-buahan seperti itu boleh. Usahakan suami ibu itu banyak makan sayur ya, Bu, dan buah-buahan karena seratnya tinggi. Lalu kacang-kacangan itu boleh. Kacang-kacangan, terus daging ayam atau hati ayam, hati sapi itu boleh, ataupun daging-dagingan yang tidak mengandung lemak tinggi itu boleh ya, Bu. Kemudian ikan juga boleh Ibu konsumsi. Nah, di sini udah saya buat contoh menu makan sehari, jadi bisa Ibu terapkan di rumah ketika nanti sudah pulang dari rumah sakit. Nah, Ibu, ini contoh sarapan pagi. Jadi saya bikin satu menu buat sarapan pagi untuk penyakit yang diderita oleh suami Ibu. Oke. Ini ada bubur ayam, boleh dipakaikan telur atau ditambah daging juga boleh ya, Bu. Dan ini ada teh manis juga. Jangan dulu makan goreng-gorengan selama suami Ibu masih batuk. Nah, baik, boleh saya recall makanan bapaknya sebelum masuk rumah sakit, Bu? Jadi Paginya dia itu makan nasi putih, Mm-mm. pakai ayam goreng sama tempe goreng. pakai Ayam goreng sama tempe goreng. goreng sama tempe. Ada makan snack, Bu? Ada, dia makan bakwan. Bakwan. Siangnya Siang dia makan nasi goreng pakai telur dadar. nasi goreng telur dadar. Ada makan snack lagi? Ada roti Sore? coklat. Roti coklat. Kemudian malam Nasi soto sama ikan kembung. nasi soto ikan kembung. Oke, jadi nanti hasil recall ini saya hitung dulu. Nanti saya akan kasih Ibu hasilnya ke ruang inap. Oke, Bu. Nah, jadi boleh Ibu kasih tahu nanti ke suami Ibu bahwasanya makanan yang tidak boleh dimakan itu apa-apa saja dan apa saja yang boleh, supaya Ibu bisa membatasi suami Ibu. Lalu kurangi merokok. Oke, Bu. Lalu kurangi juga minum minuman alkohol ataupun bersoda, karena suami Ibu rokok berat. Ya, Bu. Oke, sekian dari konsultasi hari ini. Berikutnya nanti saya akan cek kembali bagaimana keadaan suami Ibu. Ada yang mau ditanyakan, Bu? Kalau misalnya sayuran ada pantangannya atau tidak? Kalau untuk sayur itu tidak ada pantangannya. Jadi semua jenis sayur bisa dikonsumsi oleh suami Ibu. Karena sayur kan banyak nutrisinya dan seratnya dan vitaminnya juga tinggi. Jadi bagus untuk dikonsumsi. Kalau buah-buahan? Sama juga, Bu, buah-buahan, semua buah-buahan bisa, karena Bapak di sini memerlukan vitamin. Ya, begitu, Bu. Makasih atas waktunya, Ibu. Ini leafletnya bisa Ibu bawa dan bisa Ibu baca-baca. Terima kasih. Terima kasih, Bu.